Setelah membela Manchester United selama 12 tahun, David De Gea dikabarkan akan meninggalkan klub musim panas ini. Dilansir dari Disco Mirror, David De Gea tidak menyetujui penurunan gaji yang besar seperti yang ditawarkan oleh manajemen Manchester United. Pembicaraan mengenai kontrak baru tidak berjalan dengan lancar dan tidak menemui titik temu. Bayern Munchen ingin mencari bek kanan sebagai pengganti Cancelo yang kembali ke City. Menariknya Munchen tertarik mendatangkan bek City yang lain yaitu Kyle Walker. Menurut Fabrizio Romano, Munchen akan melakukan penawaran pribadi kepada Walker. Kontrak Walker bersama City akan berakhir tahun 2024. Sejak menggunakan formasi 3 bek, Walker memang bukan pilihan utama Pep Guardiola. Ia lebih sering masuk jadi pemain pengganti, seperti juga saat final Liga Champions kemarin. Jam bermain menjadi alasan kenapa Walker tidak lagi bahagia di City. Negosiasi pribadi akan segera dilakukan Munchen, dan klub Jerman tersebut berharap akan bisa merampungkannya secepat mungkin. Real Madrid telah merampungkan transfer Joselu dari Espanyol, namun, ex-anak didik Luis Milla ini bukan diproyeksikan sebagai pengganti Karim Benzema. Kesepakatan Real Madrid untuk merekrut Joselu pada bursa transfer musim ini diumumkan pakar Mercato Fabrizio Romano. Los Blancos mendatangkan penyerang berusia 33 tahun itu dari Espanyol, klub yang terdegradasi ke Divisi 2 Liga Spanyol. Madrid meminjam hingga Juni tahun 2024. Madrid membayar ongkos sewa jasa senilai 500.000 euro kepada klub rival sewilayah Barcelona itu. El Real memiliki opsi menebusnya secara permanen dengan membayar ekstra 1,5 juta euro, tapi tidak wajib. Kebersamaan Edin Dzeko dan Inter Milan sudah berakhir. Tidak ada pembicaraan kontrak baru di Inter dan status Dzeko kini menjadi free agent. Klub Turki Fenerbahce akan bersedia mengontrak Dzeko musim ini. Kesepakatan telah disetujui kedua belah pihak, tinggal menunggu waktu saja Dzeko akan pergi ke Turki. Sejak bergabung bersama Inter Milan tahun 2021, Dzeko telah bermain sebanyak 31 kali, mencetak 31 gol dan 15 assist di semua kompetisi. Newcastle United mengincar Marc Cucurella dari Chelsea. Bek kiri asal Spanyol itu bisa direkrut dengan harga 30 juta pound dari Chelsea. Menurut laporan terbaru dari Daily Mail, Newcastle United dikabarkan tengah mengincar Marc Cucurella dari Chelsea. Peluang untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain juga bukan hal yang mustahil, mengingat The Blues juga tak menutup peluang untuk melepas pemainnya asal Spanyol tersebut. Musim perdana Marc Cucurella di Stamford Bridge memang tak berjalan mulus. Dia tidak bisa beradaptasi dan kalah bersaing dengan rekan setimnya yang lain, yakni Ben Chilwell. Selalu bermain bagus saat membela AS Roma, Chris Smalling mendapat kontrak baru dari manajemen klub dari ibu kota Italia tersebut. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Smalling telah menandatangani kontrak baru bersama Roma hingga tahun 2025. Smalling didatangkan Roma dari MU tahun 2019. Saat itu statusnya masih pemain pinjaman dari MU. Setahun kemudian Smalling ditebus secara permanen oleh AS Roma dengan nilai transfer 15 juta euro, karena dinilai permainannya sangat menjanjikan di Italia, dan dikontrak selama 3 tahun. Meskipun Roma sering gonta-ganti pelatih, namun Smalling tetap menjadi pilihan utama siapapun pelatihnya. Perburuan Arsenal terhadap striker Chelsea Kai Havertz masih berlanjut. Dilansir dari TimeSport, Havertz sudah memberi lampu hijau ke Arsenal bahwa dia bersedia pindah, dengan syarat-syarat pribadi yang disetujui kedua belah pihak. Chelsea membandrol harga Kai Havertz di angka 75 juta pound sterling. Tetapi harga bisa dinegosiasi. Arsenal sudah menawar 55 juta pound sterling lebih kepada Chelsea untuk memboyong Kai Havertz ke London Utara. Chelsea sangat terbuka untuk menjual Kai Havertz untuk merampingkan skuadnya yang terlalu gemuk. Manchester United tengah menyiapkan tawaran lagi untuk gelandang Chelsea Mason Mount. Menurut Fabrizio Romano, tawaran pertama United sebesar 40 juta pound sterling telah ditolak oleh Chelsea. Chelsea bersikeras membandrol harga Mason Mount di angka 70 juta pound sterling. Namun United merasa mereka dapat menemukan cara untuk mencapai kesepakatan dengan Chelsea. AS Roma tengah mencari penyerang baru untuk mempertajam lini serangnya musim depan. Menurut Fabrizio Romano, Roma telah menyetujui persyaratan pribadi dengan penyerang West Ham United asal Italia Gianluca Scamacca. Tetapi West Ham tidak ingin melepas Scamacca dengan status pinjaman seperti yang diinginkan Roma.
Scamacca bersikeras untuk bergabung dengan Roma musim depan. Sementara West Ham menunggu klub yang ingin membeli Scamacca secara permanen. Scamacca didatangkan West Ham pada musim lalu dari Sassuolo. Ia sangat kesulitan untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris dan lebih sering bergelut dengan cedera. Chelsea akan segera menawar gelandang Brighton Moises Caicedo. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea akan melayangkan tawaran resmi kepada Brighton untuk Caicedo pekan depan. Pembicaraan secara pribadi dengan Caicedo sudah hampir mencapai kata sepakat. Satu yang pasti adalah Caicedo akan meninggalkan Brighton pada musim panas ini. Caicedo dibanderol cukup mahal oleh Brighton, yaitu di kisaran 100 juta pound sterling lebih. Karena kontraknya masih panjang, yaitu sampai tahun 2027. Kini tidak ada lagi klub yang ingin meminang Caicedo selain Chelsea, setelah Arsenal mundur dan fokus pada Declan Rice dan Havertz untuk memperkuat timnya. Caicedo mempunyai peran penting di lini tengah Brighton musim ini. Ia berhasil membawa Brighton sukses lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Inter Milan telah menemukan bek pengganti Skriniar yang akan hengkang ke PSG. Menurut Fabrizio Romano, Inter hampir mencapai kesepakatan permanen untuk menandatangani bek muda Jerman yang kini bermain di Liga Denmark, Yannick Bisek. Inter akan mendapatkan pemain tersebut di harga 7 juta euro sesuai klausul rilis sang pemain. Bisek adalah anggota dari timnas usia muda Jerman dari U17 sampai U22. Bayern Munchen akan melakukan segala cara untuk bisa mendatangkan striker Juventus Dusan Vlahovic. Dikutip dari La Stampa, Bayern memasukkan nama Benjamin Pavard sebagai paket transfer plus uang agar bisa mendatangkan sang striker dengan harga lebih murah. Juventus tertarik dengan tawaran tersebut. Meskipun gaji Pavard cukup tinggi, Bayern terus memburu striker top Eropa untuk mengisi posisi nomor 9 yang masih kosong semenjak ditinggal Lewandowski ke Barcelona. Juventus sedang mencari bek kanan baru untuk memperkuat sektor pertahanan di area kanan. Menurut Di Marzio, Juventus tertarik untuk mendatangkan bek kanan Belgia yang kini membela Leicester City, Timothy Castagne. Juventus sedang meminta informasi tentang semua persyaratan kesepakatan baik dari klub maupun pemain. Castagne tertarik dengan tawaran tersebut. Ia ingin membela Juventus di musim depan. Castagne memang sudah tidak asing lagi dengan sepak bola Italia, karena ia pernah membela Atalanta selama 3 tahun. Sejak dinyatakan degradasi, tidak sedikit pemain yang ingin hengkang dari Leicester City. Manchester United akan mencari penjaga gawang baru setelah David De Gea dipastikan hengkang dari MU. Dilansir dari Di Marzio, MU tertarik untuk mendatangkan penjaga gawang Inter Milan Andre Onana. Erik ten Hag juga menyukai Andre Onana. Mereka sudah saling mengenal satu sama lain saat ketika membela Ajax Amsterdam selama 5 tahun. Onana tertarik dengan tawaran tersebut. Ia sudah menganggap ten Hag seperti ayahnya sendiri. Andre Onana tampil luar biasa musim ini. Ia mampu membawa Inter Milan ke partai final Liga Champions. Teka-teki masa depan penyerang Tottenham Hotspur yang dipinjam dari Juventus Dejan Kulusevski sudah jelas. Menurut Fabrizio Romano, Tottenham dan Juventus telah sepakat untuk mempermanenkan Kulusevski di London Utara dengan harga 30 juta euro. Kulusevski akan dikontrak Tottenham sampai tahun 2027. Sejak dipinjam Juventus dari 1,5 tahun lalu, Kulusevski langsung mendapat tempat di area sisi kanan penyerangan Spurs. Ia langsung nyetel dengan sepak bola Inggris, sehingga manajemen Spurs tak ragu mengontraknya secara permanen. Selama di Spurs ia telah bermain sebanyak 57 kali, dengan mencetak 7 gol dan 16 assist. Pemain Juventus dan Argentina Angel Di Maria kini tersedia di bursa transfer dengan status free agent. Ia akan meninggalkan Juventus dan tidak akan melanjutkan kontrak. Ia membela Juventus hanya 1 musim ini. Ia cukup kesusahan untuk beradaptasi dengan skema Allegri dan sering bergelut dengan cedera. Total ia memainkan 40 pertandingan bersama Juventus di semua kompetisi, dan mencetak 8 gol 7 assist. Mantan klubnya terdahulu Benfica bermimpi untuk merekrutnya. Namun belum ada pembicaraan dari kedua belah pihak. Rencana PSG untuk menunjuk Julian Nagelsmann sebagai pelatih Mbappe dan kawan-kawan telah sirna. Menurut L'Equipe, Nagelsmann tidak akan menjadi pelatih baru Paris Saint-Germain. Negosiasi telah berakhir. Keputusan bersama telah dibuat kedua belah pihak karena Nagelsmann dan PSG tidak menyepakati detail-detail penting. Kini PSG langsung mencari kandidat baru untuk menjadi pelatih PSG di musim depan. Pemain timnas Korea Selatan Kim Min-jae dilaporkan akan menerima kontrak 5 tahun dari Bayern Munchen.
Kim Min-jae menjadi perebutan Bayern Munchen dan Manchester United di bursa transfer musim panas 2023. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu sukses menunjukkan performa gemilang dengan membawa Napoli merengkuh trofi Scudetto musim ini. Kontrak sang pemain akan habis 12 bulan lagi. Rilis klausul Kim Min-jae sangat murah untuk sekelas Bayern Munchen dan MU. Pemain yang pernah dilatih oleh Shin Tae-yong itu akan ditebus Bayern Munchen sebesar 47 juta euro. Rilis klausul Kim Min-jae akan aktif pada tanggal 1 Juli tahun 2023. Italia mengalahkan Belanda dalam laga perebutan tempat ketiga UEFA Nations League 2023. Gol Italia dicetak oleh Federico Di Marco menit ke-6, Fratesi menit ke-20 dan Federico Chiesa di menit ke-73. Sementara gol Belanda dicetak oleh Bergwijn menit ke-68 dan Wijnaldum menit ke-89. Spanyol berhasil menjadi juara UEFA Nations League 2023 setelah menang adu penalti atas Kroasia dengan skor 5-4. Kedua tim melakukan tendangan penalti sebanyak 6 kali. Dua penendang Kroasia gagal mengeksekusi penalti yaitu Lovro Majer dan Bruno Petkovic. Sementara satu-satunya penendang Spanyol yang gagal adalah Aymeric Laporte.